Iki enggak, iki kayak ono suara sepatu tentara ngono lho di atas genting. Banter berarti suaranya. Bek gitu. Bayangin ya, jadi aku ya keluargaku dan itu bukan cuman bapakku, ibuku atau aku sing denger, tapi kami sekeluarga semuanya denger suara-suara itu. Berarti kayak benar-benar real iki. Bener-bener real. Kabeh orang bisa mendengar itu. Bener. Jadi kami sekeluarga itu bisa mendengar. Ada sosok yang keluar dari wit blimbing wuluh itu. Keluar dari tanduran blimbing wuluh itu, sosok itu adalah seorang laki-laki. Nggak terlalu tinggi, orangnya itu ya nggak terlalu pendek juga. Dia itu kayak orang Belanda ngono loh. Jadi outfitnya. Mukanya? Tapi mukanya juga, mukanya kan kelihatan dari samping loh, putih hidungnya mancung. Di loh, malah turu. Di, ayo. Semaput tarik iki. Diana ya Allah. Tapi bohong. Kaget sampai ojol iki lho. Ojol iki. Panik ya. Panik temenan iki real min. Lah. Untung gak eng ya. Iya, nek enggak kan bandani kene. Lama sih gue mau kate semaput barang. Acting nice, ya mau panik. Ya padahal aku semaput bingung enggak? Bingung ojol kabeh gitu kan. Bingung ya. Saking paniknya. Lah, apa maneh lek misale semapute 2 minggu. Waduh. Iku temenan. Kudu bujukan kayak mau itu gara-gara kok males menjalani kehidupan ya. Pura-pura semaput. Kayak kucing iku biasan lek terancam dia pura-pura mati. Iya. Kayak kita temenan iki. Memang khusus tak critakno nang gone Lingsir wengi. Berarti temenan horor. Temenan gak cuma horor sih, kayak bener-bener lek nang gone film-film itu ternyata memang beneran ono. Dan aku mengalami dewe. Nah ya, Mitra MTB sekarang kan kita lagi di Lingsir wengi. Kebetulan Diana dua cerita horor sing ternyata gak cuma horor tapi yo horornya itu sampai fisik yo. Fisik. Ya apa di? Wes tak mulai ya. Mulai. Tak mulai apa tak mulai? mulai kayak goceng iku malahan. Jadi cerita iki pas aku kelas 6 SD kelas 6 SD. Dulu itu kan aku sama keluargaku, kami tuh sewa tempat. Jadi kontrak rumah di salah satu tempat ngono lah ya. Nah, kenapa kok kita milih ngontrak di situ? Karena di situ itu sing paling murah regane. Nah, Surabaya rada-rada mepet-mepet rono lah ya, mepet-mepet Lamongan. Kadoan. Mepet-mepet laut ngono lho. Nah, kono iku paling murah. Kita wis survei dan rumah itu paling murah. Rumah itu rumah lawas. Jadi bangunannya pun juga sih ala-ala Belanda ngono lho. Kayak cagar budaya ngono rumahmu. Iya, kayak cagar budaya. Meme mirip kayak ngono, soalnya depan pagernya pun sik kayu. Depan pagernya ku kayu, terus bentukan apa ya? Bangunannya, atapnya, materialnya itu juga luawas ngono lho. Dan memang sing punya rumah itu adalah seorang veteran, pejuang zaman biyen. Pejuang zaman biyen. Nah, beliau itu tinggal di situ tuh memang ya wis suwe ngono lho. Nah, rumahnya itu jadi ono 2. Jadi di depan itu rumahnya sing punya rumah. Nah, sing dikontrakkan itu sing di belakang. Nah, kamu yang di belakangnya. Aku sing di belakang. Kami sekeluarga itu sing di belakang. Nah, lewatnya menuju ke belakang itu lewat gang sempit. Iya. Tadi kebayang iki ono pagar, iki rumah depan. Nah, mau akses ke belakang iku lewat jalan sih. jalan. Seberapa jauh? Gak jauh sih, mungkin koyo kene nang Krampung lah. Kata tuh ya. Jadi lumayan berapa meter ya, mungkin sekitar 5-10 meter lah ya, 5-10 meter lah untuk bisa sampai di ke kontrakan. Sampai ke rumah sing belakang yang dikontrak ambek keluargaku. Nah, sebenarnya aku dari awal keluargaku merasa bahwa nek kono iku rumah iku gak baik-baik aja. Soalnya tidak laut. Kena ombak. Enggak ya? Enggak. Karena memang
hawane iku bener-bener beda ngono lho. Kayak ketika masuk di rumah itu tuh rasanya iku kayak beda alam ngono lho. Karena bener-bener jadi rumah kontrakan belakang itu depannya ada sumur, terus ada kayak kebun pisang. Di atas kamar mandi, which is jadi anak kamar mandi ini tuh di luar, di atasnya kamar mandi itu ada kebun pisang. Kayak bayangin gak sih, rungsep banget rumah itu. Jadi pengen adus tapi luwe langsung nyabut gedang. Nah, tembok rumahnya pun juga wis merepel. Iki lek tembok-tembok zaman sekarang kan segini ya, kondisi ini kayak ya tembok normal. Tapi lek tembok-tembok zaman dulu itu ternyata temboknya itu kayak apa ya? Gede ngene lho. Nah, panjang. Nah, iku batahe. Dan iku tembok iku merepel-merepel nae. Jadi otomatis wis ketok bata-batahe ngono lho. Jadi misalnya ono hiasan rumah sing koyo ala-ala ketok botoe. Lah iki bukan hiasan, bukan asli. Jadi kudu konsepnya industrial ngono ya. Betul. Emang asli kondisi rumahnya seperti itu. Nah, di awal-awal keluarga aku tinggal di situ, itu tuh wis mengalami gangguan-gangguan. Jadi kayak misalnya salah satu bunyi. Aja ya, token bunyi itu horor banget sih itu. Sering sak benulan koyoan. Tapi selain token, nah iki ku ono alat-alat dapur sing dibunyikan dan iku bernada. Jadi kayak misalnya ada kan panci, wajan, ngono kan. Iku dibunyikan dan iku ada nadae. Bayangno lek misalnya tikus saya kan ya gak mungkin sih tikus iku iso menciptakan sebuah nada. Tikus arek perkusi. Kelanting dah. Kelanting. Jadi preng ngono kan biasa tikus kan godak ngono kan. Iki enggak, jadi tung teng tung teng tung gitu misalnya kayak gitu. Lagu yang kamu kenal apa ya random ngono. Ya random ngono lho. Iku. Terus ada lagi ada suara orang jalan di atas genting. Bayangin misalnya kucing kan cuma napak tek. Iki enggak, iki kayak ono suara sepatu tentara ngono loh di atas genting. Banter berarti suaranya. Bek gitu. Bayangin ya, jadi aku ya keluargaku dan iku bukan cuman bapakku, ibuku atau aku sing denger, tapi kami sekeluarga semuanya denger. Suara-suara iku. Berarti kayak benar-benar real gitu. Benar-benar real. Kabeh orang bisa mendengar itu. Benar. Jadi kami sekeluarga itu bisa mendengar itu. Wake banget kejadian-kejadian sing ngeri. Nah, tapi iki ada satu kejadian sing jadi sejarah di hidupku sih. Bener-bener iki memorable banget kejadian iki. Jadi iki kejadiannya aku pas kelas 6 SD. Pada waktu itu aku kayak aku mau lulus SMP. Jadi wes gede lah ya, wes. Berarti belum lama pindah di situ ya? Pindahnya kelas berapa? Wes lumayan lama sih, aku kelas 3 SD kalau nggak salah. Jadi wes lumayan lama lah tinggal di rumah itu. Tapi di kelas 6 SD menjelang aku remaja. Nah, di situ aku mbak ibuku habis dari keluar ngono loh, terus pulang ke rumah, pulangnya iku serodok malam, sekitar jam 9 malam. Nah, di depan rumah iku tadi sing aku cerita ada pagar. Iki pagar. Nah, gangnya di sebelah sini. Sebelum masuk gang iki ono tanduran blembing wolo. Blembing wolo, ngerti kan blembing wolo? Bisa dikejangan asep wong ya. Lek gak ngono gebrek ya. Nah, enak. Iku aku mbak ibuku masuk di pagar, jebret. Wis toh, parkir sepeda di situ. Parkirnya di depan. Nah, parkirnya di depan. Nah, aku kan digonceng ibuku, posisi di belakang ibuku kan. Nah, begitu aku mau turun sepeda, aku tuh ngelihat sosok sing jelas banget. Jadi sampai sekarang pun aku sesok menggambarkan sosok itu. Padahal udah lama banget ya. Udah lama banget, tapi aku bener-bener kayak nempel ngono loh. Aku ingat banget. Jadi ada sosok sing keluar dari wit blimbing wuluh iku. Keluar dari tanduran blembing wolo iku, sosok iku adalah seorang laki-laki, nggak terlalu tinggi, orang iku yo gak terlalu pendek juga. Dia itu kayak orang Belanda ngono loh. Jadi outfitnya. Tapi mukanya aku kelihatan dari samping tapi putih, hidungnya mancung. Jadi orangnya iku pakai baju Belanda, ngerti topi Belanda sing putih iku, bunder iku lengkap ambek jas, sepatu putih, ambek nenteng koper. Ya itu Belanda banget. Belanda banget. Dia itu keluar teko pohon blembing wolo iku dan masuk ke dalam gang, tempat sing dimana aku mau masuk ke kontrakan belakang rumah. Berarti di depanmu atau setelahmu? Setelahku. Jadi aku posisinya aku turun dari sepeda, tapi orang itu langsung jalan masuk gitu loh. Tak kejar.
Sapa iku? Langsung tak kejar. Iya. Tak kejar ketika aku masuk di gang mau menuju kontrakan belakang, nggak ada orang. Ibuku kaget dong, langsung sontak nah kok. Apa Oyan? Kan berarti yang lihat cuma kamu. Aku, ibuku nggak ngelihat. Dan itu jelas banget. Terus ibuku nanya, "Loh, apa Oyan?" ngono kan. Aku ndak makan diceluki Dian. "Apa Oyan?" Enggak, karena aku merasa aku salah lihat. Tapi aku benar-benar inget jelas banget, bahkan aku bisa menggambarkan orangnya tingginya sapiro, kelambine lengkap, sepatunya putih, semuanya serba putih yang dia kenakan. Iya. Berarti ngomong enggak karena memang enggak kekejar ya, dia langsung hilang. Karena misalnya aku ngomong di ibuku mungkin yo panik kan, ngono loh. Jadi aku memutuskan untuk menyimpan cerita itu. Sampai akhirnya setelah kejadian itu beberapa hari kemudian aku ku loro, sakit. Badanku itu demam tinggi, wes digawalah ke rumah sakit, ke puskesmas, dibawa ke puskesmas, dikasih obat penurun demam, terus disuruh pulang, karena memang nggak ada penyakit yang gimana gitu, disuruh pulang, normal gitu ya? Normal, tapi setelah itu panasku itu gak modon-modon, jadi panas terus, sampai akhirnya aku gak sadar, sampai pingsan berarti? Pingsan. Karena saking panas sampai pingsan gak sadar. Nah, kejadian aku pingsan iku ternyata aku iku kayak sering ngami kok yo ngoceh gak sadar, ngelantur. Nah, aku sering ngoceh ngami ngono lah, ngomong opo ae dalam keadaan merem itu. Dalam keadaan merem. Terus ibuku coba tetap dibangunin, tapi aku dibangunin itu tetap dalam kondisi sing kayak antara sadar dan nggak sadar, ngerti nggak sih? Jadi kayak gak penuh diriku iki gak bener-bener 100% sadar ngono loh. Terus wis mari tapi beberapa hari aku nggak ada perubahan sama sekali, digawa maneh lah aku ke dokter. Dan dokter tetap ngomong hal yang sama. Nggak perlu dirawat di rumah sakit, disuruh pulang. Penyakit biasa. Karena cuman demam biasa. Lagi-lagi aku dikei obat penurun demam, ambek antibiotik apa ngono lah, pokoknya cek gak lemes badanku. Wes aku dibawa pulang dan kembali lagi ngono terus selama 2 minggu. Maemnya ya apa? Ya aku digugah maem, tapi aku cuman bisa masuk sedikit. Itu pun koyo aku kayak gak esok bangun, kayak gak ada tenaga sama sekali. Gak ada tenaga sama sekali. Sepanjang 2 minggu aku nggak sadar iku, ternyata ibuku ketika aku wis sembuh kan, ternyata aku ada banyak cerita sing aku tuh nggak ngerti kalau iku kejadian. Sembuhnya tiba-tiba? Sembuhnya iki ono prosesnya sih. Jadi ketika pas aku posisi gak sadar itu kan teman-temanku sekolah juga jenguk kan, soalnya lama nggak masuk, jadi konco-koncoku sekolah itu jenguk aku ke rumah. Nah, aku kan posisi merem. Teman-temanku ini karena nggak ngerti kan kalau kontrakannya di belakang, dia itu teriak-teriaknya di depan, di rumah sing depan. Iya. Berarti kan jauh, iya kan. Tapi ibuku ngomong, aku tuh ngerti di depan itu ada orang, dan disebutnya satu-satu namanya. Doa aku merinding kan. Iku dalam keadaan nggak sadar ya. Jadi aku merem ngene ambek ngomong ndek ibuku, tapi aku ngomong ibuku itu nggak ibu. Iko lo. Iko lo. Koncoku teko. Dita, Tika, Junior, bukakno lawang nang ngarep areke. Merinding kan aku kan. Dan itu bener ya, sing teko ya Dita, Tika, Junior. Bener. Ya ampun, kok iso ya? Ibuku mlayu nduk ngarep dan ternyata bener 3 temanku iku. Dan itu kejadiannya nggak cuma sekali. Ono maneh iki, temennya ibuku kerja karena ibuku juga kan akhirnya gak iso kerja karena nunggu aku sakit kan. Ibuku nggak kerja, akhirnya teman-teman ibuku juga datang. Tapi secara bertahap lah. Malam iku ono temen ibuku. Nah, temen ibu iki wis ngerti apa jenenge di belakang. Jadi dia wis masuk ke belakang, ketuk-ketuk pintu sing di belakang. Aku tuh kan gak kenal konco kerjane ibuku. Gak pernah ngerti, gak kenal lah ibaratnya kan aku gak pernah main ambek temen kerjane ibuku kan, dan mereka juga belum pernah main ke rumah. Mungkin main tapi pas aku gak ndek omah ta yo opo ngono kan. Wes, temen ibuku ini masuk gedok-gedok dan ambek meremane aku santai. Kalau koncomu Dewi teko
Bukakno lawang cek gambar bekiae. Iso ngerti jenenge Dewi namanya. Iya. Ibuku tuh sempet wedi ngono kan. Iya. Dibukakno dan temenan iku koncoe jenenge Dewi. Berarti iku. Blok. ya dilanjutkan kayak gini. Merinding pol ngene aku rek. Berarti bisa jadi itu bukan kamu ya waktu kamu tidur. Iya, bukan. Soalnya kan kamu nggak ngerti temennya ibumu juga. Tempatku sing ado aku iso ngerti. Padahal aku posisi merem dan aku nggak krungu suarane mereka kan. Tapi aku iso ngerti ono tamu temenku satu-satu namanya tahu. Iya. Terus pernah juga pas posisi maghrib kan aku memang susah untuk makan kan. Jadi selama 2 minggu itu makanku kacau. Nah pas maghrib aku seharian aku kayak belum makan. Jadi mbak ibuku dipaksa untuk bangun. Ayo bangun, Yan bangun. Nah pas aku mau bangun, nah ini aku antara sadar dan nggak sadar ya. Jadi kayak gak 100% aku ngono lho. Nah, jadi aku ki kayak dikuasai ngono lho, jiwaku iki kayak dikuasai ngono lho. Jadi pas ketika aku mencoba untuk melek, kan angel sih aku melek, tapi aku berusaha untuk melawan melek dan aku ndelok ibuku, itu ibuku. Sopo? Merinding maneh rek aku rek. Mukae atau apa? Gak ono mukae. Jadi muka ibuku kosong. Bener-bener muka rata. Aku lek misalnya ditakoki muka rata itu bener-bener ada ngono lho. Sampai iki rek. Tapi terus apa ya? Apa reaksimu waktu melihat ibumu? Aku bengok. Kaget ya. Bengok dan aku Ngalio, duduk ibuku. Ngalio, duduk ibuku. Aku bengok iku dan iku kayak sekuat tenaga sih aku. Ibuku nangis kan karena ibuku takut kan posisinya gak ono bapakku. Jadi aku cuma dipeluk mbak ibuku. Tapi aku ngerasa aku benar-benar wedi karena ibuku ku rambutnya ku panjang ini tapi gak ono mukae. Berarti kamu dipeluk orang yang seperti itu waktu itu? Iya, dan aku kayak meronta-ronta. Tapi kan posisi badanku lemes ya. Iya sih. Ngono. Terus sampai akhirnya aku itu wes di posisi akhir-akhir ya hampir 2 minggu itu aku tuh lek orang Jawa ngomong aku wes hampir gak ono karena badanku wes panas. Kan biasanya orang mau meninggal itu kan kerasa badannya itu panas. Jadi nggak mau pakai baju. Terus nggak mau di kasur. Jadi maunya di lantai. Nah, lantai rumahku itu bukan tekel ngene tapi plesteran. Nah, plesteran. Jadi aku nggak mau ditaruh di kasur lagi. Aku gak kuat, panas awakku terus bener-bener panas. Tapi sebenarnya dipegang itu nggak sepanas itu. Tapi yang kamu rasakan panas. Tapi yang tak rasakno itu bener-bener panas banget. Jadi aku nggak mau pakai baju sama sekali. Aku nggak pakai baju sama sekali. Terus ditaruh di lantai dan posisi kuku-kuku wis biru semua. Serem banget. Jadi kuku-kuku itu wis biru semua. Nah posisi waktu itu kondisi orang tuaku juga kan gak ono kan. Jadi mau dibawa ke rumah sakit pada malam iku wis dini hari kejadiannya. Jadi mbak ibuku dikipasi gini, aku dikasih minum itu wis nggak bisa terima air wisan. Nggak mau nelen. Nggak bisa, gak iso nerima ngono lho, badanku nggak bisa menerima air. Jadi dikasih minum gini wis delendeng gitu wisan. Nah, ibuku ambek bapakku ini posisinya wis pasrah banget lihat aku karena mataku iki ya wis putih tok. Jadi putih tok wis gak iso. Jadi nafasku pun iku wis nggak beraturan wis kayak misalnya orang bilang aku ya sakaratul maut kayaknya ya. Nah, di momen iku kayak orang tuaku iku sembayang. Kedua bapakku, ibuku sembayang, bodo-bodo sembayang. Wis pokoknya mereka wis berserah. Aku tuh diselimuti, selimutku melorot terus karena misalnya orang gak ono kan memang kayak ngono kan. Sampai akhirnya ketika orang tuaku berdoa, benar-benar berdoa, sing terjadi adalah iki yo rodok di luar Naili sih. Di luar Narulita. Di luar Narulita sih, boleh percaya boleh enggak, tapi memang itu sing terjadi. Sing terjadi adalah ada sesuatu sing keluar dari badanku dan itu kayak bola, kayak gumpal, jadi kayak gluduk ini keluar di kakiku, gelondong, itu kayak bola warnanya itu hitam. Sebesar apa? Seukuran ini paling sakmene yo. Keluarnya dari
dari badanku, tapi iku koyo bayangan. Jadi bapak ambek ibuku itu kedua-duanya tuh lihat. Iso lihat itu. Iso lihat iku. Duduk keluar dari begitu ku keluar dari badanku. Baru di situ aku rada iso sadar. Dan posisi ini darahku wis mulai rada iso balik. Jadi kuku yang sebelumnya membiru kembali normal. Iku berangsur-angsur ngono normal. Dan kayak usut punya usut, tetangga ngomong dan lain sebagainya. Ternyata rumah itu juga ono tumbale gitu loh. Jadi memang rumah belakang itu dikontrakkan. Tapi sebagian besar orang sih tinggal belakang itu pasti mengalami kejadian-kejadian kayak gitu. Parah sih tapi. Parah, tapi sing di keluargaku itu bener-bener kalau orang ngomong ya. Jadi aku wis bukan aku selama 2 minggu itu. Jadi jiwaku itu dikuasai, bener-bener dikuasai. Jadi aku ngerasa nggak sadar selama 2 minggu. Kayak ngono sih. Dan itu bener-bener adalah sebuah cerita sing aku bener-bener bisa pulih, bisa sehat, tapi yo nggak langsung yo. Jadi kan karena badanku lemes kan. Iya, 2 minggu loh, makanya nggak beraturan juga. Nggak beraturan juga. Jadi secara badan lemes. Jadi misalnya ono film Insidious yo. Iya, sing jiwae keluar dari tubuhnya. Jiwae keluar dari tubuhnya. Nah, kayak aku tuh ada di posisi itu. Cuman mungkin aku nggak punya kelebihan untuk mengontrol ngono loh. Jadi entah waktu itu jiwaku nduk endi, kayak aku ditawan ngono kan. Jadi aku makanya aku ngerasa aku ono di tempat sing berbeda ngono loh. Padahal badannya di situ. Berarti sembuhnya itu karena kekuatan doa dari Bapak Ibu. Karena kekuatan doa sembayang. Makanya aku bener-bener hikmah sing iso kita pelajari bersama-sama adalah kekuatan doa itu melebihi kekuatan apapun sih. Mas yo kekuatan si makhluk-makhluk itu sebesar apapun, itu akan tetap kalah dengan kekuatan doa. Apalagi doa orang tua ya. Doa orang tua. Makanya sih nggak doyan sembayang. Sembayang. Sembayang nggak koma. Serem itu soalnya. Serem banget loh itu. Berarti kamu sudah melalui hal-hal yang seberat itu ya dia. Seberat itu sih. Mencekam, menyeramkan antara hidup dan mati. Perebutan ya opo. Caranya kembali hidup ya. Kembali hidup di masa itu ya. Di masa itu. Makanya aku benar-benar ngerasa sekarang aku hidup sehat itu benar-benar kayak anugerah harus disyukuri pastinya ya. Benar banget. Oke, gimana Mitra MTV cerita kali ini? Sangat-sangat di luar Narulita, Naili. Nah, kalau misalnya Mitra MTV juga punya cerita-cerita horor yang pengen kita ceritain kembali, boleh banget dikirim ke email mtbfmofficial@gmail.com. Jangan lupa ya, sampai ketemu di Lingser Wangi selanjutnya. Bye-bye.